Perkenalkan, nama saya Nuryanti, saya dari kelas 12 IPS 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Yatnya dalam Ramayana, yaitu Ayodhya Kanda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Yatnya. Yatnya adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa pamrih, baik berupa materi maupun non-materi. Adapun bagian-bagian pancayatnya, yang pertama, dewayatnya. Dewayatnya adalah persembahan atau korban suci secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada dewa atau Tuhan. Yang kedua, resiyatnya adalah persembahan atau korban suci secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada orang suci. Yang ketiga, fitrayatnya adalah persembahan atau korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada para leluhur. Yang keempat, manusyayatnya. Manusyayatnya adalah persembahan atau korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada sesama manusia. Yang kelima, butayatnya. Butayatnya adalah persembahan atau korban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas yang ditujukan kepada makhluk yang lebih dibawa di derajatnya daripada manusia, hewan dan tumbuhan. Pembagian yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada nityayatnya. Nityayatnya adalah yang dilaksanakan setiap hari seperti trisanda dan yatnya sesa. Yang kedua ada naitmikayatnya. Naitmikayatnya adalah yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya berdasarkan sasi maupun pawukon. Berdasarkan kualitasnya, yang pertama ada tamasikayatnya. Tamasikayatnya adalah yatnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, kidung suci, daksina, dan sarada. Yang ketiga ada satwikayatnya. Yatnya yang dilaksanakan berdasarkan sarada, laskarya, sastra agama, daksina, mantra, gina, annaseva, dan nasmita. Kisah Ramayana diawali dengan adanya seseorang bernama Rama, yaitu putra mahkota Prabu Dasarata, di Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya. 3 saudara tirinya bernama Bharata, Laksamana, dan Satrugna. Rama lahir dari istri pertama Dasarata bernama Kosala, Bharata dari istri keduanya bernama Kaikeyi, serta Laksamana dan Satrugna dari istrinya ketiga bernama Sumitra. Mereka hidup rukun. Sejak remaja, Rama dan Laksamana berguru kepada Wiswamitra sehingga menjadi pemuda tangguh. Rama kemudian mengikuti Sayembara di Matila, ibu kota negara Wideha. Berkat keberhasilannya menarik busur pusaka milik Prabu Janaka, ia dihadiahi putri sulungnya bernama Sinta. Sedangkan Laksamana dinikahkan dengan Urmila, adik Sinta. Setelah Dasarata tua, Rama yang direncanakan untuk menggantikannya menjadi raja gagal setelah Kaikeyi mengingatkan janji Dasarata bahwa yang berhak atas tahta adalah Bharata dan Rama harus dibuang selama 15 tahun. Atas dasar janji itulah, dengan lapang dada, Rama pergi mengembara ke hutan dan Daka. Meskipun dihalangi ibunya maupun Bharata sendiri, kepergiannya itu diikuti oleh Sinta dan Laksamana. Namun, kepergian Rama membuat Dasarata sedih dan akhirnya meninggal. Untuk mengisi kekosongan singgasana, para petinggi kerajaan sepakat mengangkat Bharata sebagai raja. Tapi ia menolak karena menganggap bahwa tahta itu milik Rama, sang kakak. Untuk itu, Bharata disertai prajurit dan punggawanya menjemput Rama di hutan. Saat ketemu kakaknya, Bharata sambil menangis menuturkan perihal kematian Dasarata dan menyesalkan kehendak ibunya. Untuk itu, ia dan para punggawanya meminta agar Rama kembali ke Ayodhya dan naik tahta. Tetapi Rama menolak serta tetap melaksanakan titah ayahandanya
dan tidak menyalahkan sang ibu tiri. Kaikeyi sekaligus membujuk Bharata agar bersedia naik tahta. Setelah menerima sepatu dari Rama, Bharata kembali ke kerajaan dan berjanji akan menjalankan pemerintahan sebagai wakil kakaknya. Banyak cobaan yang dihadapi Rama dan Laksamana dalam pengembaraannya di hutan. Mereka harus menghadapi para raksasa yang meresahkan masyarakat di sekitar hutan Kandaka itu. Musuh yang menjengkelkan adalah Surpanaka, raksesi yang menginginkan Rama dan Laksamana menjadi suaminya. Akibatnya, hidung dan telinga Surpanaka dibabat hingga putus oleh Laksamana. Dengan menahan sakit dan malu, Surpanaka mengadu kepada kakaknya, yaitu Rahwana, yang menjadi raja raksasa di Alengka. Sambil membujuk agar Rahwana merebut Sinta dari tangan Rama, dengan bantuan Marica yang mengubah diri menjadi kijang keemasan, Sinta berhasil diculik Rahwana dan dibawa ke Alengka. Burung Jatayu yang berusaha menghalangi tewas oleh senjata Rahwana. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Jatayu masih sempat mengabarkan nasib Sinta kepada Rama dan Laksamana yang sedang mencarinya. Dalam mencari Sinta, Rama dan Laksamana berjumpa pembesar Kera yang bernama Sugriwa dan Hanuman. Mereka mengikat persahabatan dalam suka dan duka. Dengan bantuan Rama, Sugriwa dapat bertahta kembali di Kishenda setelah berhasil mengalahkan Subali yang lalin. Setelah itu, Hanuman diperintahkan untuk membantu Rama mencari Sinta dengan pasukan Kera yang dipimpin Anggada, anak Subali. Mereka pergi mencari Sinta. Atas petunjuk Sempati, kakak Jatayu, mereka menuju ke pantai selatan untuk mencari Alengka. Hanuman meloncat dari puncak gunung Mahendra. Setibanya di ibu kota Alengka, Hanuman berhasil menemui Sinta yang menggambarkan bahwa Rama akan segera membebaskannya. Sekembalinya dari Alengka, Hanuman melapor kepada Rama. Strategi penyerbuan pun segera disusun. Atas saran Wibisana, adik Rahwana yang membelok ke pasukan Rama, dibuatlah jembatan menuju Alengka. Setelah jembatan jadi, berhamburanlah pasukan Kera menyerbu Alengka. Akhirnya Rahwana dan pasukannya hancur. Wibisana kemudian dinobatkan menjadi Raja Alengka, menggantikan kakaknya yang mati dalam peperangan. Setelah berhasil membebaskan Sinta, pergilah Rama dan Sinta serta Laksamana dan seluruh pasukannya, termasuk pasukan Kera, ke Ayodhya. Setibanya di ibu kota negara Kosala itu, mereka disambut dengan meriah oleh Bharata, Satrugna, para ibu suri, para punggawa dan para prajurit, serta seluruh rakyat Kosala. Dengan disaksikan oleh mereka, Rama kemudian dinobatkan menjadi raja. Nilai-nilai yatnya yang terdapat dalam cerita Ramayana Ayodhya-kanda. Yang pertama, bentuk persahabatan antara Rama dengan Sugriwa untuk saling menolong. Yang kedua, sikap Rama yang berbakti kepada ayahnya dengan menaati sumpah ayahnya. Yang ketiga, Sita melakukan pemujaan kepada Dewa Agni. Yang keempat, menghormati para rasi sebagai pemimpin keagamaan, sebagai penasehat kerajaan dan kerohanian. Yang kelima, terlihat dari kesetiaan Sugriwa terhadap janjinya kepada Rama. Yang keenam, diperlihatkan dari rasa baktinya Rama terhadap orang tuanya sehingga bersedia untuk mengasingkan diri ke hutan. Yang ketujuh, kesetiaan Dasarata dalam menepati janjinya pada Dewa Keikaya sampai harus meninggal dunia. Yang kedelapan, kebijaksanaannya dengan sepenuh hati hingga mengorbankan nyawa untuk membela kerajaannya. Yang kesembilan, Wibisana yang menentang kakaknya demi membela kebenaran. Dan yang kesepuluh,
Sikap Hanuman yang bijaksana tidak percaya bahwa Subali akan membunuh semua orang.